Bangga mereka dipanggil Ustadz. Oh, mereka bangga. Padahal masih ngajinya masih ahli bata. Demi Allah saya ucapkan ini. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Nah, jadi di dalam video ini Dr. Richard telah kedatangan seseorang yang mengaku dirinya pernah jadi santrinya Gus Samsudin nih teman-teman. Ya bisa dibilang mantan santrinya ya, bukan mantan pacar loh. Nah, mantan santrinya ini mengatakan bahwa dirinya mempunyai rahasia tentang keilmuannya Gus Samsudin nih teman-teman. Kira-kira apa rahasianya? Jadi kita simak aja langsung videonya. Dukun abal-abal si Udin. Akhirnya Udin kena batunya nih. Ya kemarin sudah dibuka triknya, dia bisa bilang, wah aku nggak sakti, aku cuma berdasarkan dari berkat dari Allah, dibuka oleh kameramennya. Dan hari ini tetap dibuka oleh orang dalam. Siapa lagi kalau bukan mantan santrinya, Mas Ian. Siap, Assalamualaikum. Ini Assalamualaikum, santrinya Mas Ian. Thank you tua sudah banget datang ya, ke guys, sini ya. Mas Ian. Sama-sama. Jadi dia Kira-kira menurut kalian ini benar-benar santrinya atau memang santri tenang-tenang aja. oh ya. Mas bohongan Rizky kan ini? diancam nih. Ya, kemarin sempat Coba guys, komen menurut kalian kira-kira ini santri benerannya Gus Samsudin atau santri bohongan ini? Apanya? Tua banget ya. Akunnya. Memang gitu ya, santri Gus Samsudin itu tua-tua Bukan ke tak? orang ya, ke akun. Itu dia pakai IT ya. Mas Ian, namanya siapa sih Mas? Ian, Iya. Dian, cuman panggilannya Ian di sana. Oh, mana, Mas? panggilannya Kalau Ian, saya namanya dari- Dian katanya teman-teman. Orang mana nih Mas? Gado-gado. Ini ibu saya Ponorogo, bapak saya Kaltim. Oh, tinggalnya di? Tinggal nggak tentu. Kayak selama kemarin 1 tahun 4 bulan ini ada di Blitar terus. Ada di Blitar. Tapi sebelumnya di mana? Sebelumnya sih saya pelaut, Hah? layar, terus habis itu sempat kemarin itu ada masalah gitu kan. Awalnya saya ke Udin ini juga pasien gitu awalnya. Oh, Pasien. jadi awalnya Berhubung orang sama ini itu pasien sebelum jadi santrinya. itu disuruh penanganan khusus gitu. Sementara saat itu saya memang di bawah sekali gitu. Saya hanya modal nyawa datang ke Blitar, Nggak ada duit. nggak ada duit. Sakitnya apa kalau boleh tahu? Kalau saya masalahnya itu kalau dibilang yang pihak dari Udin ini nasab. Nasab itu apa? Nasab itu garis keturunan. Garis keturunan. Kenapa? Takdir kamu memang kayak gini. Ada yang nggak beres lah istilahnya. Ada aja ya Udin buat penyakit ya. Iya. Pokoknya kalau dia bilang setan gundurwo, ketempelan, kemasukan. Nanti kalau idenya habis dia bilang lagi nasab ya Nasab. bilangnya. Kan memang ada bermacam-macam di situ. Nasab, terus habis itu ketempelan, ya kan, sama apa itu yang satu itu. Adalah pokoknya 3 itu. Emang keluhannya apa kemarin? Kalau saya tuh gampang marah gitu kan. Di saat marah itu mata merah. Saya itu awalnya. Ini orang apa genderuwo ya? Itu Kalau marah katanya matanya merah. memang Gus beneran, bukan Gus Dobol tapi Gus beneran. Gitu. Gus beneran. Ya, Jadi dari kamu Samarinda gitu. pelaut cuma dapat sering marah. Iya. Kayak suka emosian gitu. Kalau emosi itu nggak terkontrol. Meledak Nah, gitu. ya, Umur gitu. berapa sih Mas? Saya sekarang 39. 39. Oke. Jadi suka meledak, suka marah-marah gitu. Iya. Apalagi? Itu aja. Ya itu aja. Terus Sakit-sakit badan nggak ada? nggak ada. Terus disaranin oleh Gus yang beneran. Nah, disaranin katanya ini harus diputuskan nasabnya katanya. Oke. Sementara kalau yang namanya nasab itu kan garis keturunan. Heeh. Nah, mana bisa diputuskan. Oh. Tapi saya ada rasa penasaran ya kan. Terus saya bilang gimana kalau mau nyantri? Nggak apa-apa katanya gitu. Dulu tuh. Enggak dulu Mas. Jadi ketemu Gus yang beneran ini di mana? Di Samarinda itu. Di Samarinda. Gus yang beneran ini ngarahin ke Udin. Coba nanti Kang Ian ke Blitar. Nanti ketemu sama 2 orang. Yang pertama itu sifatnya siri atau ya itulah penuh dengan trik-trik itu tadi. Siapa? Ya ini tuh. Loh, kok dia sarankan dengan si Gus Udin kalau Ya, dia sudah tahu sirik? Bukan sirik, siri. Siri Siri itu dalam artian banyak main trik gitu loh. Banyak kepalsuan. Kok dia ibaratnya. tahu? Kalau dia tahu kenapa disaranin kamu? Yang namanya seorang Gus itu pasti memberikan solusi bukan hanya satu. Satu keputusan, tapi enggak, kita itu disuruh belajar. Disuruh ngolah batiniah. Nah, kalau orang Jawa bilang kan ngaji roso tadi itu kan. Situ. Dan yang kebetulan alhamdulillah dua-duanya itu langsung ketemu gitu. Satunya lagi? Satunya lagi ada lagi.
Oh, yang lain Nah, lagi. tapi bukan di daerah Blitar ya. Bukan daerah Blitar. Cuman saya sering curi-curi waktu untuk ketemu sama dia gitu. Oke. Nah di situ Terus kamu datang ke Blitar, ketemu dengan Udin. ya ketemu sama Udin. Nah di situ kan antri kayak biasanya gitu, store KTP. Nah waktu ditanya itu tadi, ini harus penanganan khusus. Tahun katanya. berapa itu? Tahun kemarin. 2021. Ya. Berapa lama kamu jadi santri? Saya di sana 7 bulan. 2021. 7 bulan. Oke. 7 bulan terus diasingkan, sempat diasingkan ke Tempat Ngawi. lain. Oke. Jadi waktu itu jadi pasien, diperiksa harus penanganan khusus. Ya, harus penanganan khusus. Apa itu penanganan khusus itu? Penanganan khusus itu istilahnya yang ditangani secara khusus. Oh, khusus sendirian, khusus ya. khusus. Lebih mahal. Lebih mahal. Berapa? Terus dimasukkan ke satu ruangan nanti ya, ada trik-triknya itu mulai dipermainkan kan gitu. Oh, berapa? Itu waktu itu saya ditarik sekitar 6 juta. 6 juta. Katanya Ya. gratis, Mas. Nah, itu apa kan setiap di channelnya memang dia bilang gratis. Ini orang Memang bilang pada di dasarnya awal gratis tuh katanya kan ada yang gratis. namanya rukyah itu Sekarang kita bilangnya rukyah massal. dimintai 6 Jadi juta. pertama kalau urutan pasien Gak dari 1 konsisten sampai orang 20, ngomongnya. itu memang kita dapat rukyah gratis. Jadi kita nunggu kan saat ini datang gitu kan. Nanti baru kayak sholawat, terus nanti ada pasien-pasien yang muntah-muntah sendiri gitu, itu ada. Memang itu real. Bukan untuk di setting. Oke. Nah, itu. Tapi muntahnya paku enggak kan? Enggak biasa. biasa. Kalau yang rame-rame. Ya. Kalau yang pelakuan khusus muntahnya khusus. Khusus juga. Sesuai bayaran ya. Kalau gratis muntahnya makanan. Saya kan pernah satu kali itu. Kan kalau santri di situ rata-rata tidak diperbolehkan untuk nyuruh pasien penanganan khusus, nggak boleh. Kecuali sang pasien itu minta untuk ditangani khusus. Oh gitu. Nah, jadi tidak dianjurkan santri ini untuk penanganan tidak, tapi harus pasien sendiri yang meminta penanganan khusus kan gitu. Oh jadi ditawarkan tapi Ya. pasien sendiri yang minta juga bisa kayak gitu. Cuman kan pada dasarnya namanya santri ya kan, di situ cuman ibaratnya dapat makan, rokok ya kan, tidur, kan butuh uang juga buat jajan ya kan. Jadi santri itu kebanyakan nawarkan secara sembunyi-sembunyi ya, gitu. Tanpa pengetahuan Udin juga nawarin. Tanpa pengetahuan. Kenapa? Karena kalau misalnya penanganan khusus kita dapat sesuatu juga dari pasiennya. Kalau setiap penanganan khusus santri dapat 100.000. 100.000. Iya. Dari 6 juta tadi cuma 100.000. Iya. Astaga. Oh iya oke. Ya. Itu aja santri sudah senang ya. Itu aja santri sudah senang. Kan saya tuh kenapa kok saya bisa sampai di sini? Lillahi ta'ala dulu saya tawaduk sungguh ke beliau gitu. Tawaduk sungguh itu apa? Tawaduk itu istilahnya kita Setia. nurut, setia gitu. Tapi berdasarkan kesehariannya kadang-kadang saya tahu ya kan. Nah, itu sudah saya mulai kendor gitu. Ya maksudnya tahunya dari itu kayak trik-trik gitu itu. Dan kamu kecewa ya? Ya, saya kecewa gitu. Dan kenapa saya sampai dibuang ke istilahnya diasingkan ke Condromowo karena memang saya bandel waktu di situ. Yang lain puasa, saya nggak mau puasa. Karena amalan-amalan yang ada di kertas yang sebelumnya dokter buka itu saya udah tahu semua gitu. Saya sudah pernah sempat punya gitu. Dan buat apa lagi? Sedangkan yang saya cari itu ketenangan. Oke. Kita ngomongnya pelan-pelan. Kelihatan sih dari mukanya. Jadi dari pasien kamu penanganan khusus tapi kamu nggak punya duit. Ya, Jadi penanganan khusus nggak? enggak. Nggak. Saya pilih pulang. Pilih pulang. Tapi sebelumnya sudah ngomong sama Pak Lurah yang almarhum dulu, saya mau nyantri Pak Lurah. Apa aja syaratnya? Kan gitu. Oke. Dijawab sama Pak Lurah, ya udah, kalau memang mau nyantri boleh, tapi harus punya SKCK. Sama waktu itu surat Covid kan. Gitu. Pulanglah saya, pulang. Jangka berapa hari kemudian saya kembali. Nah, kembali untuk masuk ke dalam lagi kan, istilah jadi santri. Awalnya memang tidak diperbolehkan sama Pak Lurah gitu. Oke. Tidak diperbolehkan, berhubung saya tadi ada yang saya sebut dari guru Samarinda tadi, Gus yang di Samarinda tadi, akhirnya saya boleh masuk gitu. Lalu habis itu langsung diterima? Langsung diterima. Yang terima bukan Udin tapi kan ada staf-staf yang lain. Pak Lurahnya. Pak Lurahnya dekat banget ya. Yang namanya Lurah kan dianggap tangan kanannya si Udin. Oh. Gitu. Yang dipercaya untuk seluruh kegiatan Padepokan tuh harus izin sama Pak Lurah semua santrinya gitu. Tangan kanan lah ibaratnya. Masih ada Jangan-jangan Pak Lurahnya itu yang dulu menghadang kepala desa ya mungkin ya. siapa pesulap merah itu, jangan-jangan guys, bukan kali ya? Itu bukan sih ya kira-kira ya?
Ada itu kemarin itu cuman anak baru kemarin sore lah istilahnya. Oh, pegangannya itu pejabat ini ya, pejabat desa ya, pegangannya ya. Jadi berkuasa lah ya jadi ya. Makanya ini kan saya juga mau klarifikasi di sini kan, banyak orang bilang kemarin Udin ini apa namanya Pak Lurah nggak ngebela Udin, padahal memang sebenarnya ada di situ. Oh. Ada, dan saya ada sih segelintir informasi di situ yang intinya ada kerjasama mereka itu. Iya. Cuman saya masa bodoh itu urusan mereka kan, saya nggak ikut-ikut gitu loh. Oke. Terus kamu diterima, masuk, dapat tempat tinggal di situ? Di situ kita tidur bareng-bareng di atas. Semua santri tidur di atas. Ada berapa santri? Ya kira-kira waktu itu 38-an lah ada itu. 38. Cowok semua. Cowok semua. Ya. Santri itu apa sih ngomong-ngomong? Santri itu kan apa ya? Anak buah ibaratnya. Orang yang belajar. Setahu aku nggak tahu ya karena kan aku bukan muslim ya. Iya. Tapi setahu aku yang ku ingat kalau santri itu adalah orang yang belajar agama di suatu padepokan atau pesantren. Benar ya sih? Yang belajar. Benar kan? Iya. Bukan, ya benar ya? Iya. Benar ya? Benar ya? Betul itu. Oke. Orang yang belajar di apa meguru lah, Nah, berguru iya, istilahnya. betul. Murid kan jadinya Iya, di situ murid, kan? iya, murid, Bukan betul. karyawan sih sebenarnya. Bukan. Oke. Kamu tahu di situ. Jadi di situ belajar ngaji enggak? Saya dari awal sampai istilahnya 7 bulan kita ada kegiatan istilahnya di planning di situ. Jadi kalau malam diharuskan mandi malam. Setelah itu wiritan sampai beberapa ratus itu tadilah. Yang di buku itu ya. Cuman saya alhamdulillah selama itu ya ada yang ikut ada yang enggak. Karena saya kan dari dulu kan sebelum ke tempatnya Udin ini saya sudah pernah ke pondok yang lain gitu loh. Oke. Tapi ada diajarin juga belajar baca Al-Quran gitu. Ada. Nah disitulah. Di sini juga saya jelaskan ya. Yang namanya dipanggil ustadz itu kan harusnya bisa ngaji dok. Iya. Nah di sini enggak. Kayak soal-soalan dipanggil ustadz, oh iya gitu. Ternyata apa ngajinya masih sampai alif bata, pantas gak dipanggil ustadz. Oh gitu. Nah. Siapa aja itu yang dipanggil ustadz itu? Masa sih? Ya semua santrinya. Semua santri-santrinya? Semua santri itu dipanggil sama pasien-pasien ini ustadz semua. Oh. Kalau jenengan? Jenengan lagi kan? Saya enggak mau dipanggil ustadz. Enggak mau. Nggak mau. Kenapa? Malu ya? Nah, iya malu karena apa? Background saya background bajingan, ngapain dipanggil ustadz gitu loh. Tapi yang lain dipanggil ustadz iya. semua? Oh bangga mereka dipanggil ustadz. Oh mereka bangga. Padahal masih ngajinya masih alif bata. Demi Allah saya ucapkan ini. Jadi, Karena jadi apa? menurut Juga kan orang demi Allah ini, bilangnya, ya kan? teman-teman, Ini dasarnya tukang pelintir. santrinya Gus Samsudin Itu ada itu video, sama Gus ada Samsudinnya nggak bisa Udin ngaji belajar ngaji itu katanya. dikomplain orang. Tapi saya nggak tahu ya. Menurut Ternyata saya katanya nggak bisa orang ini. ngaji kan. Kemarin- Katanya ngajinya masih salah. Ya, lagi katanya. kemarin kan saya lihat juga yang dibaca surat An-Nas yang artinya